perusahaan TBK, eee bukan TBK saja, perusahaan yang baru starting bahkan yang sudah eksis sampai puluhan tahun sekalipun memang di undang-undang kita memang ada kendala. Apalagi kalau kita melihat, kondisi terakhir, khususnya terkait permohonan PKPU. Kalau kita lihat per hari ini di Jakarta Pusat permohonan PKPU itu 265, pilot hanya 35. Orang lebih menggunakan PKPU untuk Mhm. memohonkan. Baik kalau itikadnya adalah memberikan kesempatan kepada para debitur untuk melakukan restrukturisasi. Tetapi dalam beberapa case justru digunakan ini secara cepat untuk, membunuh misalnya si debitur. Karenanya, memang agak berubah. Di Undang-Undang 98 tentang kepailitan sebelumnya, sebelum diubah di tahun 2004, kewenangan mengajukan PKPU itu hanya miliknya si debitur. Ketika debitur Iya, merasa susah, kesulitan, maka saya akan menggunakan PKPU untuk merestruct pembayaran saya. iya, Tapi pasca 2004, kewenangan itu diberikan kepada para kreditur. Ini yang membuat perusahaan menjadi sangat riskan, menjadi fragile, karena setiap saat dia bisa dimohonkan PKPU. Anda bisa iya, iya. bayangkan, perusahaan yang lagi running well, di bursa perdagangannya bagus, hanya karena ada satu utangnya yang jatuh tempo. Mungkin saja dia lupa bayar. Lalu dimohonkan PKPU, pengadilan tidak bisa menolak. Pengadilan harus mengabulkan sepanjang terpenuhi syaratnya, dua kreditur, satu jatuh tempo. Jadi Mmm, kondisi ini memang yang membuat agak riskan perusahaan sepanjang kewenangan mengajukan permohonan PKPU ini masih diberikan kepada para kreditur, karena belum tentu para kreditur beritikat baik. Ada saja yang beritikat buruk, yang bisa mengganggu para debitur. Karenanya kebetulan kami salah satu penyusun naskah akademik perubahan Undang-Undang Kepailitan. Dalam naskah akademik perubahan Undang-Undang Kepailitan, permohonan PKPU kita kembalikan bahwa itu hanya miliknya si debitur. iya, Namanya juga permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Maka tentu yang bisa memohon ya mestinya debitur. Masa kreditur mohon kepada Pak Imran, pengadilan tolong Pak Imran perintahkan jangan bayar utang kepada saya, sesuatu yang ganjil mmm, gitu. Kalau iya, tidak iya, ada itikat buruk di sana, susah untuk kita terima secara logik. Orang kok punya, kita berutang kepada orang malah dia minta pengadilan untuk jangan dibayar dulu gitu. Jadi mmm, karenanya sepanjang masih seperti itu kondisinya memang masih cukup menjadi ancaman bagi para perusahaan. Lalu apa antisipasinya? Maka antisipasinya bagi para debitur adalah jangan Anda sampai memiliki utang yang jatuh tempo dan Anda tidak bayar tanpa terlebih dahulu melakukan negosiasi. Once Anda gagal, kreditur tidak menerima sikap Anda karena sudah berutang, jatuh tempo, lalu tidak ada pembayaran, tidak ada, sorry ya saya belum bisa bayar, mmm. maaf kami melihat kondisi ini, tidak ada komunikasi sama sekali, maka demi hukum kreditur berhak untuk memohonkan Anda PKPU atau pilot. Demikian Mas Wah, Irwan. iya. Mas Ini Erwin. poin yang sangat penting sekali Pak Imran, very well said juga, karena ini mungkin juga jadi pertanyaan dari masyarakat Ya. secara umum, apakah ini ada juga kaitannya dengan set of legal aspect atau mungkin law umbrella kita, sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena Anda tadi juga banyak berbicara mengenai ada diperlukan revisi untuk undang-undang atau dari sisi legal aspect. Dari sisi set of legal aspect, UU tentang kepailitan ini mana saja Pak yang harus benar-benar dalam tanda kutip direformasi agar ada balance di sana tadi? Baik, pertama yang sekali yang paling urgent memang tentang kewenangan mengajukan permohonan PKPU. Itu, dari situ, Bahwa ya. kalau kepailitan silakan, kreditur boleh, debitur juga boleh voluntary memohonkan dirinya pilot. Di Amerika malah lebih banyak malah yang debitur secara voluntary memohonkan dirinya pilot daripada dia hidup bleeding terus. Mmm, Nah, tapi PKPU meskinya itu hanya miliknya si debitur, seperti Undang-Undang Kepailitan sebelumnya sampai dengan tahun 2004, mmm. itu hanya miliknya debitur yang bisa memohonkan dirinya berada dalam keadaan PKPU. Nah, tapi pasca 2004 kreditur pun diberikan kewenangan. Nah, itu berbahaya. Jadi Mmm, mhm. dari diskusi kami dengan para debitur maupun dengan para pengamat praktisi di dunia kepelitan dan PKPU, jika kita mau secara fair melihat demi bisnis dan bagaimana enforcing law-nya, Mmm, maka mmm, sebaiknya undang-undang yang memberikan hak kepada para kreditur untuk memohonkan PKPU si debitur itu diubah.